Persebaya on fire. Mihailo Perovic pecah telur. Mihailo Perovic akhirnya pecah telur bersama Persebaya Surabaya. Gol perdananya musim ini ikut mengantarkan Green Force menghancurkan Bali United dengan skor telak 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga pekan ketiga Super League 2025-2026 itu berlangsung panas sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil terbuka dan silih berganti menekan pertahanan lawan. Pada menit ke-52, striker Montenegro itu menuntaskan peluang hasil kreasi Malik Rizaldi untuk membawa Persebaya Surabaya unggul 3-1. Gol tersebut menjadi momen spesial bagi Perovic. Striker jangkung itu akhirnya pecah telur setelah puasa gol di dua laga sebelumnya. Bagi Perovic, gol perdananya akan menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Striker yang sempat mendapat kritik karena mandul di awal musim kini sudah menjawab dengan manis. Persebaya Pesta Gol berhasil menumbangkan Bali United dengan 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo. 5 gol. Persebaya pada laga pekan ketiga. Super League 2025-2026 ini dicetak oleh Francisco Rivera menit 37, Risto Mitrevski menit 44, Mihailo Perovic menit 53, Bruno Moreira menit 48, penalti, dan Gali Freitas menit 52. Sementara, 2 gol Bali United dicetak oleh Boris Kopitovic menit 45+2 dan Irfan Jaya menit 55. Setelah menyudahi babak pertama 2-1, awal babak kedua pertandingan berjalan landai. Persebaya coba terus menekan. Upaya itu membuahkan hasil. Bajul Ijo menambah gol pada menit 53 melalui kaki Mihailo Perovic, memanfaatkan umpan Malik Rizaldi, skor 3-1. Bali United tidak butuh waktu lama, hanya berselang 2 menit kembali bisa memperkecil kedudukan lewat gol Irfan Jaya menit 55, skor 3-2. Tensi semakin meningkat, Persebaya tidak mengendorkan serangan. Persebaya mendapat hadiah penalti setelah Ricky Fajrin melanggar Rivera di dalam kotak penalti. Bruno Moreira yang menjalankan tugas penalti sukses memperdaya kiper Bali United lewat tendangan Panenka di menit 61, skor 4-2. Masuknya pemain baru membuat permainan Persebaya semakin efektif. Terbukti, menit 82 Persebaya kembali menambah gol lewat kaki Gali Freitas. Hasil pertandingan ini memperpanjang catatan positif Persebaya yang di laga terakhir menang 0-1 dari Persita. Juga menjadi kemenangan perdana di kandang. Penyelesaian akhir masih menjadi masalah utama Persebaya Surabaya, karena itu pelatih Persebaya, Eduardo Perez, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki penyelesaian akhir tim jelang laga pekan ketiga Super League 2025-2026 kontra Bali United. Modal bagus usai meraih kemenangan perdana musim ini dengan mengalahkan Persita Tangerang 1-0, Bajul Ijo, sebutan Persebaya, kini berambisi untuk melanjutkan tren positif tersebut. Kemenangan atas Persita pada 16 Agustus 2025 membuat Persebaya move on. Sebelumnya mereka mengalami kekalahan tipis 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Eduardo Perez mengakui bahwa meskipun timnya tampil dominan, penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat mereka tidak dapat memaksimalkan peluang. Kami menciptakan banyak peluang di babak pertama, seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, ungkap Perez. Kondisi ini menunjukkan sektor serangan masih menjadi PR yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas tim di depan gawang lawan. Selain fokus pada penyelesaian akhir, Eduardo Perez juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kreativitas dalam membangun serangan. Ia ingin para pemainnya lebih berani mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang berbahaya. Kami percaya kepada skuad kami dan ide permainan kami. Namun kami perlu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi pertandingan. Jelas pelatih asal Spanyol itu.
The Perthun melawan Bali United akan menjadi ujian berikutnya bagi Persebaya, sebab mereka akan bermain di hadapan supporter setia mereka, Bonek. Dengan persiapan yang matang, Eduardo Perez berharap anak asuhnya mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan kedua secara berturut-turut. Dengan fokus pada peningkatan kualitas serangan dan kreativitas, Persebaya bertekad untuk meraih hasil positif demi menjaga kepercayaan diri dan konsistensi permainan. Respon Mihailo Perovic jelang, kedatangan striker asing baru. Persebaya akan mendatangkan striker asing baru. Pelatih Eduardo Perez mengatakan bahwa kedatangan striker baru bukan karena ia ragu dengan kualitas striker asing lamanya, Mihailo Perovic. Bagi saya, Mihailo adalah salah satu pemain yang sangat-sangat penting, kata Eduardo Perez setelah latihan tim. Mihailo Perovic memang sedang menjadi sorotan setelah 2 laga awal di Super League 2025-2026 belum mencetak gol ataupun assist. Mihailo Perovic didatangkan untuk memecah kebuntuan lini depan Persebaya yang musim lalu tampil kurang produktif. Orang-orang hanya memikirkan mencetak gol, tapi di sisi lain transisinya terjadi karena satu bola yang Mihailo lakukan, terang Eduardo Perez. Bahkan, ia mengaku sangat yakin Mihailo Perovic akan segera membuka keran gol. Pembuktian terdekat saat Persebaya menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya mendatang, laga pekan ketiga Super League 2025-2026. Saya tidak ragu. Mihailo, seperti yang saya katakan kemarin, ia datang agak terlambat karena kami merekrutnya saat itu juga, terakhir. Tapi ia adalah salah satu pemain yang sangat penting bagi kami, pungkas Eduardo. Kedatangan striker baru juga akan membuat Eduardo Perez leluasa meramu strategi, termasuk membuka peluang memainkan skema 2 striker sekaligus. Persebaya mengumumkan akan mendatangkan striker asing baru asal Brasil. Ia menjadi striker asing kedua yang dimiliki Persebaya setelah sebelumnya mendatangkan Mihailo Perovic. Sosok striker asing baru mengarah ke Diego Mauricio, striker 34 tahun asal Brasil. Diego Mauricio merupakan striker 34 tahun asal Brasil. Pemain dengan tinggi 1,3 cm, Koima itu terakhir kali membela Odisha FC, tim yang berkompetisi di Indian Super League. Musim 2024-2025 lalu, Diego Mauricio tampil cukup impresif bersama Odisha FC, berhasil mencetak 9 gol dan 6 assist dari 22 pertandingan. Paling berkesan tentu musim 2022-2023, di mana Diego Mauricio berhasil meraih 1 trofi bergengsi bersama Odisha FC.